Selesai. Saatnya kita jalan-jalan. Ketemu lagi. Apa kabar teman-teman? Gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Iya nih, motor ganteng, habis isi bensin, pengen riding. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh ya? Iyalah, motor orang jangan dipakai, bro. Ya, jadi ini kita mau bikin video karena ada motor yang maha desain bagi gua. Motor yang sangat super, motor yang sangat gue suka, motor yang keren banget. Yamaha XSR 900 GP. Jadi kalau kalian tertarik, bagaimana pandangan gue tentang motor ini? Kerennya kenapa sih? Dan detailnya apa? Stay tune ya di video ini. So, mari kita kupas tuntas motor ini. Baiklah teman-teman, jadi ini adalah Yamaha XSR 900 GP, di mana motor ini pertama kali gue lihat di EICMA tahun 2023 alias tahun lalu, di display di sana. Kan launchingnya kalau nggak salah mid-year tahun lalu, abis itu di display di sana. Dan benar-benar memukau mata banyak orang, salah satunya saya. Dia ada ada tiga versi. Ada versi naked, jadi XSR 900 yang kayak biasa, lampu bulat, terus naked. Nanti saya kasih video fotonya. Terus ada juga yang XSR 900 GP seperti ini, di mana dia pakainya half fairing. Dan juga ada optional lower fairingnya, sehingga jadi GP full. Ada juga. Dan warna tersedia itu ada yang putih, merah, kuning seperti ini. Dan juga ada satu lagi yang dia warnanya tuh kayak black matte campur grey matte. Lihat deh fotonya. Nah, jadi Yamaha itu entah gimana bagi saya tiba-tiba back to its menjadi seorang atau sebuah perusahaan motorcycle maker yang sebenarnya. Oke. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena ya ini, dari fisik motor ini kita menemukan bahwa Yamaha sudah kembali kepada jalan yang benar. Di mana fokusnya adalah bikin motor yang enak, yang cakep, yang keren, yang ikonik, dan benar-benar punya jiwa. Inilah motornya. Coba deh gue tanya, 10 dari kalian yang lagi nonton video ini, berapa yang bilang ini cakep banget? Man, ini udah taruh di beberapa hari di One Tree, dan beberapa orang yang datang di atas, lewat gitu tuh langsung, oh God, ini motor cakep banget dan lain-lain. Yes, it is. Kalian lihat pertama kali dari jauh dari depan. Coba, lihat secara keseluruhan. Lihat secara keseluruhan motor ini, balance antara posisi roda, balance dengan size tangki, balance dengan fairing depannya, chassisnya ke belakang, semuanya begitu balance, size, dimension, dan juga shape-nya. Kapan lagi kalian bisa ngelihat motor begitu indah dari segala sisi? Gua pengen bikin video ini sesingkat mungkin karena keterbatasan waktu, tapi kalau udah disuruh naik nih bahas motor ini, gue udah bilang lo ya, gue bisa sebutin ini dari ujung ke ujung yang menurut gue hal yang sangat indah. Pertama, kenapa sih Yamaha harus keluarin warna kayak gini? Kenapa? Ini bagus banget gitu loh. Ini tuh menunjukkan kejayaan Yamaha masa dulu. Tapi ya udah, soalnya emang gitu. Motornya gayanya retro speed racer, warnanya juga speed racer pada zamannya. Dan jatuhnya indah banget. Ini warnanya bukan merah, tapi ini merahnya kayak orange. Bukan merah, bukan orange. In the middle, apa sebutnya? Papaya orange kali ya. Ya, papaya orange. Dia warnanya racing banget. Ada warna kuningnya di depan. Terus ada warna putihnya, dan putihnya bukan putih solid. Jadi salah kalau misalnya Yamaha putih solid. Dia putihnya memang putih kayak task white, tapi it's metallic.
Saya nggak yakin kalau yang klasiknya ada metallicnya, tapi yang ini metallic white, pearl, sedikit pearl, ini jatuhnya keren sekali. Perpaduan 3 warna ini udah keren sekali. Walaupun memang ada kan satu warnanya yang tadi saya bilang kan, ada black matte campur grey, jadi kayak stealth look, tapi nggak tahu kenapa kalau matanya gue lebih suka yang ini. Kalau yang di stealth look itu rangkanya jadi yang berbobot kelihatannya. Kita perlu satu sih. Kita perlu satu sih. Minimal buat dipajang ya kan. Ini sih keren sekali sih. Nggak bohong, ini kalau dipajang di sini orang pintu masuk terus langsung kayak wow, can I get it atau apa, pasti tuh. Oke, motor ini motor dalam kondisi standar ting-ting. Jadi beginilah kalau kalian mendapatkan motor ini dari pabrikan. Posisinya seperti ini. Jadi kalau motor ini genrenya sama apa sih? Z900 Cafe Racer kali ya. Lawan tandingnya apa lagi guys? Mungkin saya nggak tahu sekelas atau enggak, tapi CB 1000R. Neo Racer yang baru itu juga itu cantik. Tapi kan 1000 cc, 4 inline. Jadi ya ini jelas lebih lightweight dan lebih kompak. Jadi ya tapi ya kalau mau dibandingkan kalau sesuai selera ya ini Z900 RS Cafe, habis itu ada CB 1000R, Neo Cafe Racer, ada MV Agusta, dia punya Super Veloce, yang ada yang 800, ada yang 1000, ya itu juga bagus. Warnanya ini keren, menurut saya ini adalah hero color-nya. Proporsi dari samping kalian lihat begitu indah, rangka, tangki, seat, tailnya posisinya di mana, bentuknya seperti apa, terhadap roda seperti apa, roda fairing depannya, gebengnya, tingginya, lebarnya, semua bagus. Peleknya juga diwarnain sama kayak body, warnanya papaya orange ini. Sayangnya rangkanya itu bukan brush. Ini rangkanya sama yang dilakukan oleh Kawasaki di powder coating warna metallic silver. Rapi sih, sama gini kan, rangkanya swing armnya juga. Cuma kalau saya prefer tetap gimana kalau itu dibiarkan aluminium brush. Cost productionnya tentu lebih tinggi, tapi nggak bakal berapa banyak. Cuma masalahnya orang-orang yang high taste kayak you dan I pasti lebih milih it comes with brush aluminium. Benar kan? Bener lah. Nah kalian lihat tampang depannya. Tampang depannya itu begitu indahnya. Indah dalam hal apa? Bagi saya hal detail seperti shape dan dimensi itu nomor 1. Jadi kalau mau bikin sesuatu itu, kalau ini motor kayaknya di project leadernya itu memang benar-benar orang passion. Sehingga nomor 1 desainnya mateng banget, baru yang lain mengikuti. Tapi yang lain mengikuti pun juga nggak dipaksakan, tapi begitu nyambungnya, harmonisnya. Depannya, kalian lihat gaya cembung dari kacanya itu yang gaya Cafe Racer klasik banget ya kan. Sisinya di atas, sampai atap, sampai pinggir, sampai masuk ke dalam, bentuknya curvy banget, gede banget. Guys, kalau kalian ketemu engineer yang berhubungan dengan cost of production, pasti ini ditolak. Kenapa? Gila ini molding gede loh. Ini nyamping U-nya gede kemana-mana loh, ya kan? Tapi jangan itu jadi batasan dong dalam berkarya. Kalau kayak gini gitu loh. Berkarya jadi begini, waduh begitu indahnya. Saya begitu ngelihat kacanya aja, saya udah amazed. Kenapa? Karena segitunya dia pasti juga akan ini orang pasti juga akan ada semacam berdebat sama orang production atau orang finance gitu ya. Ini gimana nih, desain begini banget, ini cost-nya tinggi, motornya bisa laku atau enggak ini. No, yang penting jadi dulu, yang penting keren dulu. Nah ini jadinya. Kacanya begitu klasik, lebih keren, dom begitu, tapi kesannya tetap pendek, tetap flat karena dipotong di daerah sini. Batok depannya terkesan kayak batok buta, ya, karena besar, blocking, dan nutup, tapi disematkan lampu yang minimalis banget nih, lampu Ultraman, ya enggak, ini lampu DRL-nya, jadi LED DRL-nya ditaruh di atas ini, lalu dikasih lampu yang kecil. Kok kecil banget sih, ngirit? Ntar dulu.
Lampunya, memang kalau zaman dulu, itu lampunya pakai halogen-halogen yang emang kotak kecil-kecil seperti ini. Cuma ini karena modern, jadi lampunya kalian lihat ya, framing paling luarnya itu agak besar sebenarnya. Baru bagian sisi dalamnya dibikin agak tirus, makanya lampu aslinya benar-benar kecil. Karena sini udah pakai LED projector, dual lens. Ini ada dua proyektor kecil-kecil, dual lens, ditaruh di dalam. Kecil tapi lampunya saya rasa cukup mumpuni. I don't know ini udah bisa dinyalain atau belum. Coba ya, kita nyalain ya. Nyala nggak lampunya? Look at that. Ya. Lampunya lumayan. Jadi dengan teknologi baru, lampu projector lens, LED, lampunya cukup mumpuni sesuai standar. Walaupun kalau di Indonesia saya rasa segini kurang, karena jalanan kita gelap sekali. Tapi dia bisa mendapatkan retro klasiknya, kecil gitu, tapi nggak usah pakai halogen, pakai LED proyektor gitu, cakep gini. Depannya seperti ini, bawahnya, lu lihat nggak perhatiin ini nih? Hah? Gile. Dia sampai bikinin inner covernya yang hitam ini, nutup sampai ke samping-samping. Tapi bagian depannya, dia nggak nutup tuh langsung belok, gitu loh. Jadi fairing depan nggak langsung ditekuk, sewarna, enggak. Dia ada innernya. Dan ini dia berhenti di sini, ini janggut dulu ke bawah. Hah? Iya kan? Guys, bagi saya, detail dia bikin ini aja, ini menandakan bahwa dia emang si desainer tuh benar-benar menjiwai bikin yang ini. Keren. Ininya ada innernya ke bawah. Terus dibikin bentuk fairing depannya ini 3-piece. Jadi ini upper cowlingnya, habis itu ada semacam widening buat ini loh, buat udara gitu, kanan sama kiri. Ditaruh di kanan sama kiri dan bukan nyatu. Kalau mau ngirit kos, kenapa nggak dari bentuk awal nyatu aja? Bisa. Atau, iya dong, oke, tapi jangan pakai baut dong, kotor kesannya. Jadi kita lem atau apa, clip atau apa. Bisa aja, tapi they not choosing that way. Sini, lihat lebih dekat. Yang mereka lakukan adalah mereka bikin jadi 3 piece, satu upper cowling seperti ini, baru dia pasangin ini nih. Nih, ini apa ya? Coba, semacam wind deflector yang bikin lebar. Ya, lihat dari belakangnya. Tuh, ini bodi aslinya. Tuh, tapi ini wind deflectornya. Ya, bautnya ada yang asli, ditambah ini dipasangnya modelnya kayak pakai ripet, tapi ini baut. Tes. Fairingnya pun lokasi bautnya juga asik-asik nih. Ini yang megang windscreen, bautnya asik taruhnya. 1, 2, 3, 4. Aduh. Tempatnya, lokasi bautnya aja spesifik asik. Kedua, bautnya pun juga dibikin, nih lihat deh, dibikin gendut, dibikin baut bintang, tapi cakep. Ini juga dibikin baut cakep, seakan-akan kayak ripet. Sampai ke bawah loh guys, tuh. Dari sini, gue bilang Yamaha gila, kacau. Nah sekarang perhatiin shape-nya dari samping nih. Coba 90 derajat frontal sama saya, ya kan? Bentuknya tuh lihat, windscreen-nya yang putihnya, ya kan? Batok depannya, sayap sampingnya, termasuk detail ini nih. Kalau kalian lihat dari samping, coba dari 90 derajat dari sini. Tuh lihat nih, yang tadi saya bilang, ada innernya hitam-hitam di bawah sini, ke sini. Ngebentuk profiling depannya langsung kayak gitu. Indah banget bukan? Gokil banget. Bentuknya gokil, detail bautnya gokil. Wind deflectornya, sayap ke sampingnya nyambung. Terus ini, spakbor depannya. Tadi dari depan cakep, dari samping juga cakep. Garisnya, endingnya tuh asik nih. Cepek. Ini. Nggak tahu gue yang berlebihan. Gue, jujur aja, saya ngomong gini, saya nggak ya kalau ada yang nganggap saya berlebihan ngomongin tentang apa ya mungkin kalian nggak cocok sama saya, kalian nggak bisa ngerasain atau saya mau dituduh berlebihan juga saya nggak peduli. Ini Benny, emang saya suka motor, saya suka desain, saya suka
otomotif. Dan saya sangat memerhati di bagian yang kayak begini. Karena bagi saya tidak mudah untuk menjadi seorang desainer motor, tidak mudah menjadi suatu motorcycle maker, gitu kan. Saat kita juga mencoba mempelajari itu dan itu tidak mudah. Jadi saat orang melakukan sesuatu, itu apresiasi. Kita bisa mengapresiasi seperti halnya ini tim desain Yamaha membangun motor ini gitu. Menurut gue ini dari lubuk hati gue itu mengapresiasi mereka kayak wow, dia punya capability yang luar biasa dan dia akhirnya menjadikan rupa yang benar-benar akhirnya lu bisa beli gitu. Itu suatu kesempatan emas, Cara dia naruh fairingnya, tinggi rendahnya, maju ke depannya, supaya jatuhnya di sini, supaya jaraknya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau yang lain saya rasa kaki depannya ini upside down-nya ini sama kayak MT-09, spakbotnya juga kayaknya mirip ya. Mirip atau enggak ya, tapi ini kok hasilnya menurut gua bentukan dan lekukannya itu nyatu sama yang depan, jadi apakah ini dibikin khusus di motor ini? Velgnya sih saya tahu sama, disc brake semua, kaliper semua sama. Tapi jatuhnya body ini di sini itu keren. Apalagi yang detail-detail kayak gini, klipnya, ininya, wind deflectornya, innernya, tampang depannya. Oke. Lanjut. Ini mau selesai berapa lama kalau ngomongnya kayak begini. Jadi fairingnya dibikin half fairing. Warnanya warna mirip-mirip Marlboro ya. Tadi saya udah bilang chassisnya dia powder coat warna silver, di mana beberapa bautnya pun ikut di powder coating. Ngejer rapi bro, look at this. Ngapain nih ada 2 baut di sini? Iya guys, karena ini sharing sama MT-09 sama Tracer GT. Jadi sharing rangka, kebetulan di rangkanya memang ada baut, tapi Yamaha tidak membiarkan baut itu terbuka atau ditutup pakai dop karet atau dop plastik, tidak. Ditutup pakai baut. Bautnya juga ada bintang-bintang khususnya, habis itu di powder coat sama-sama. You have to appreciate it. You have to. Terus di sini nih baut rangka yang sininya juga dibikin semua di powder coat sama. Aduh, gitu loh. Keren. Jadi ini dia sharing Tracer GT, MT-09, XXR 900 sharing. Engine-nya engine 2024, dimana kemarin ini kita udah bikin konten tentang nyobain MT-09 2024. Dimana saya sangat terpukau dengan suspensinya, dengan rangkanya, dengan karakter mesinnya. Kelihatannya dia cuma ganti-ganti desain tipis-tipis dari zaman MT-09 pertama 2015, tapi tidak. Mesinnya, remnya, koplingnya, karakter power bandnya itu beda jauh, dan yang baru itu 2024 tuh enak sekali. Makanya kalau ada kesempatan bisa ketemu Pak Dion dari Yamaha Indonesia, Pak Dion, izin Pak Dion, kalau boleh Yamaha Indonesia CBU kita aktifkan kembali Pak. Karena apa? Karena Yamaha Jepang membuat motor-motor yang luar biasa, banyak banget yang luar biasa. R1, MT-09, XXR 900, Tracer GT, T-Max, itu motor-motor yang luar biasa. Dan saya yakin Pak, kalau Yamaha Indonesia menghidupkan kembali CBU, itu laku Pak, diborong Pak, bener. Penggila Yamaha itu luar biasa, dan itu organik. Organik karena Yamaha nggak usah jual fitur macam-macam, nggak usah ngucap masing-masing. The bike itself bakalan melakukan orkestra ke seluruh pecinta motor di tanah Indonesia, dan mereka akan datang nyamperin untuk pengen dapetin. Bener. Jadi ini sama, radiator posisinya sama, terus kalian bisa lihat selangnya radiator sini. Walaupun rangkanya model hanging kayak begini, tapi tetap di sininya rapi. Kalian lihat deh, ini kan retro cafe racer ya. Jadi dari samping, dari sini, kalian bisa lihat body line-nya nggak ada tuh yang aneh-aneh. Ini body line garisnya tuh, masih nyambung rapi, ya kan? Layout knalpotnya, posisi radiator, itu masih rapi. Jadi cantik banget. Dia punya reservoir untuk radiator, disembunyiin di sini. Ini reservoirnya, tuh. Jadi rapi ada di sini. Mesinnya kelihatan kering, tapi
ya berisi tapi kering, rapi. Yang ininya covernya tetap cover yang di depan, tapi yang di sisi clutch itu ditambahin cover lagi, warnanya disamain, dibikin mirip. Terus kalian lihat di sini footstepnya dibikin sewarna sama rangka silver. Nah, ini sayang sentuhannya cuma di sini. Heel plate-nya nih, heel plate-nya bahannya aluminium dan dibikin brush. Bayangin brush aluminium finish ini di-apply di rangka dan juga di subframe. Aduh, bayar mahalan dikit juga sikat, keren, abis. Oke, footstep-nya posisinya nyaman. Nanti saya dudukin, kalian bisa lihat posisinya. Kita bahas tangki dari samping. Kalian lihat bentuk tangkinya, mengingatkan kepada motor apa? Tangkinya. Ini tangki dia nggak sharing ini. Tangkinya khusus bentuknya untuk motor XSR 900 ini. Dan jujur bagi saya tangki ini mengingatkan kepada motor M1, MotoGP-nya Yamaha. Udah mulai nyambung, mulai connect. Tangkinya mirip sama tangki shape-nya M1. Dan ini tangkinya bagus, kenapa? Atasnya flat. Terus mulai shaping-nya begini, tangkinya lebar, cover depannya benar-benar I don't know, tapi retronya dapat banget. Nyambung ke samping, rapi, klimis, clean gitu. Ya, tangkinya saya suka banget karena sederhana tapi nyambung banget sama motor. Jadi ini keren dan ya itu, pertama kali saya lihat saya bilang, wah ini kok tangki mirip-mirip ngelihat motor-motor GP M1 ya. Terus disambung sama dia ke bodi belakang. Bodi belakangnya dibikin bantet, ngotak, dibilang rounded, tapi agak ngotak. Terus di sini ada ini nih. Cerita-ceritanya semacam aero things gitu loh. Tapi nggak berlubang. Ini kebetulan yang ini buntu, tapi kalau kalian lihat motor generasi lama, ini lubang-lubang dengan model yang begitu tuh. Itu sering kalian lihat, terutama di fairing-fairing bagian bawah, di atas-atas ini, di bagian depan. Kalau di mobil tuh suka di dek-dek bawah. Ini tuh banyak. Ini cuma sayang kosong, tapi kalau yang ngerti, pasti ngerti. Bentuknya enak dilihat. Jadi sebenarnya ini kalau dibuka, ini jadinya seat panjang. Di belakangnya ini adalah cover yang dipasang di seat. Karena jadi seatnya dia, itu seatnya nyatu. Bahannya karet, ini sayang saya nggak boleh buka. Tapi dia punya karet juga bukan karet yang kayak lapisan joknya nih. Nih, lihat deh, tuh. Kelihatan nggak? Kulit jeruk banget, ya. Seniat itu loh Yamaha, sampai sarung jok aja dibikin kayak kulit jeruk yang begitu. Dibikin bener-bener klasiknya. Jadi ini sebenarnya seat nyatu, cuma ini ada cover. Di belakang sini ada rubber, senderan rubbernya. Terus ini cover. Bautnya juga dibikin klasik. Nyatu sampai belakang. Kalian lihat di sini, ini adalah cover samping. Lihat dong. Bautnya modelnya apa? Gokil. Ini beneran loh guys. Tuh, quick latch, alright. Wah Yamaha, kenapa kamu harus sampai mikirin segininya? Pakai quick release nuts, bolts, dan ditaruh di situ. Maksudnya apa sih? Gua ngerti ini klasiknya dapet, retronya dapet, dan racingnya dapet. Kenapa sih harus segitunya gitu loh? Kenapa kamu harus bikin saya naksir berat sama motor ini? Kenapa? Ya, tapi segitunya loh guys. Luar biasa ini emang Yamaha. Kita lanjutin lagi ya. Dari samping, body cover samping, tailnya. Oh, kalian pasti nanya, kalau mau ini dibuka kan jadi bisa boncengan. Pijakan kakinya di mana? Ya ampun ya Tuhan, segitunya Yamaha. Gue merasa gue nggak perlu berkata-kata, kalian juga yang pasti ngerti udah langsung tahu gitu kan. Jadi
lu juga rasanya pengen banget memberikan penghargaan kepada Yamaha karena mereka sampai memikirkan seperti ini. Ini penting banget di motor ini untuk tetap kelihatan clean, tetap kelihatan retro cafe racernya, walaupun dia bisa, ini kesannya lagi single seater, tapi begitu dibuka jadi double seater yang juga good looking, enak dilihat, walaupun ya tailnya jadi buntu ya, karena ini kan gede nih, keren nih, ya kan? Garis sisanya kan gitu kan, tuh, ini naik biasanya begini kan, tapi dibikin agak nunduk dikit, ngikutin gaya lamanya, ngotaknya, dan tetap fungsional. Kalau misalnya ada passenger, dia tetap bisa pijakan passenger. Pijakan passengernya dibikin khusus, benar-benar ada bracket di sini. Dia warnanya sengaja hitam supaya nyaru, supaya nggak kelihatan. Ini kan silver nih, dibikin hitam supaya nyaru. Bentukannya juga tuh nyaru, tapi begitu dibuka posisinya super ideal. Lebar selebar yang depan, jaraknya juga pas, dan ini kokoh rigid. Jadi nggak cuma desain juara, tapi juga fungsi juara. Tapi begitu dihilangin, gila men. Aduh, gokil. Kamu luar biasa. Nah, tailnya seperti ini, kalau dibawain standar, dia itu tetap dapat, ya namanya basic ya, tetap dipakein buntut yang emang equipment standar. Plat nomor ditaruh sini, anti nyiprat, ya kan? Plat nomor, mata kucing, lampu sen, manjang sampai belakang. Kenapa dia manjang sampai belakang? Karena kita butuh nahan cipratan dari ujung roda. Seperti ini. Tapi Anda sudah bisa membayangkan belum ketika ini di-cut, copot, jadi pakai tail tie dikit, buntunya cuma sampai di sini, gila banget. Iya kan? As roda di sini. Buntut tail ada di sini, roda ada di sini. Badass. Super. Buntutnya, buntut tawon ngotak, ya kan? Bek. Di sini ada lubang 2, tapi bukan lampu. Ini belakangnya adalah jok, ya kan? Lampunya di mana? Ditaruh di bawah dong, rapi. Nggak kelihatan? Lihat lebih dekat. Tuh, ada dia bikin lampu. Sisi ininya, bawahnya nyatu mirip sama yang samping-sampingnya. Terus ada kelihatan di sini. Udah gila dong. Kita nyalain ya lampunya ya. Gila. Aduh, sampai lampunya dibikin shape-nya kayak gitu, nyalanya kayak gitu. Kita nyalain lampu sen. Sayang ini kan sennya tuh, ya kan? Aduh, lampu sennya di sini, lampu remnya di sini. Bayangin ini taruh 3-in-1 udah clean, rapi. Bayangin ini nggak ada aja, bentuknya udah nyatu tuh. Buk. Dia tahu banget sih, kita yang punya beli motor ini nanti mau diapain, dia udah tahu. Sampai dibikin segininya gitu. Begitu dilepas, nanti di bawahnya, ini kan ada warna silver nih. Kayak rangka, lihat tuh di bawahnya. Silver ini nyatu loh, sampai bawah. Sampai sini. Terus ada kiprok di sini. Ya ini open area. Tapi efek ini, plat silver ini brush aluminium loh. Dan bayangin begitu tail nggak ada, kamu lihat dari belakang. Nah, bayangin begitu tail ini nggak ada, dari belakang ngelihat roda, ngelihat buntut tawon ngotak, lihat silvernya dari lampu sampai ke bawah. Seakan-akan ini motor balap pakai cover bawah aluminium. Gokil. Nah gitu. Tapi kalau untuk kaki-kaki sebenarnya sama aja. Jadi kalau ini swing armnya warna silver, swing armnya sama kayak MT-09, disc brake belakang, pelek belakang, sistem pengereman, semua masih sama aja sama MT-09. Dan it's very capable, udah cukup, udah oke banget. Suspensi juga dia taruh shock belakang, ada tiduran di sisi dalam. Dan saya no complain tentang motor ini kalau mau dipakai as is. Itu aja udah istimewa. Tapi memang yang kemarin saya coba adalah yang MT-09 SP, di mana sudah menggunakan Öhlins. Kalau yang standar saya belum cobain, tapi prediksi saya ini pasti juga memukau.
Lihat dari buntut, tuh bentuk shape-nya ngelebar, mengecil lagi, terus ke tangki, melebar, simple design, flat top di sini, warnanya putih, cover di bagian depan, gini. Desainnya luar biasa. Kalian lihat kokpitnya. Di sini kalian ada lihat kunci ditaruh di sini, ya kan? Di bagian tangki. Lalu ada jagaan fairing kayak zaman dahulu, jagain fairing yang panjang dan lebar dan menggantung ini loh jauh, supaya ini nggak bleber-bleber. Ada jagaannya, jadi kayak motor klasik kan? Kalian inget kan Honda klasik, Yamaha klasik, Suzuki klasik, ada jagaan stay fairing yang di sini. Itu sangat menghidupkan nostalgia buat orang-orang yang lama dan juga plus keindahan yang luar biasa. Keindahannya kenapa? Lihat di sini. Dia bracket, di sini ada lawannya, dia pakai pin, bro. It's a real pin. Menghidupkan bener-bener klasik seriesnya Yamaha, gila. Bagi gue ini sentuhan yang luar biasa gila. Terus juga kalian lihat triple clamp-nya simple. Jadi kalau kalian yang pakai motor ini habis itu mau pakai touring kan bisa pakai yang ini ya, bracket HP yang ada di sini di steering stem hole, taruh di sini HP juga bisa. Suspensi standarnya topnya seperti ini, dibikin gaya-gaya klasik ya, bulat-bulat. Setangnya dibikin ergonomik standar. Jadi kalau buat yang menurut saya kalau buat yang benar-benar speedy racer nanti mungkin turun lagi, tapi kalau yang ini enggak, dibikin masih nyaman tapi nuki ke bawah. Master rem dan koplingnya seperti biasa, dapatnya yang ordinary. Tapi dibikin luar biasa indah. Kenapa? Lihat deh, tabung remnya ditaruh di mana? Ya kan? Jadi switch-nya gede karena dia udah throttle by wire, lalu master rem seperti ini, dan dia taruh tabung rem di sisi agak dalam. Jadi kalau kita nanti taruh motor tuh selalu juga seperti ini gitu. Tabung rem itu harus lebih tinggi daripada master rem, ya kan? Posisinya harus tegak, sempurna. Posisinya di sisi agak dalam supaya tidak benturan dengan sisi dalam fairing sisi ini. Dan juga pandangan tidak menghalangi layar. Tidak menghalangi layar gitu. Jadi kadang saya suka lihat ada orang pakai tabung rem gitu tinggi-tinggi kayak tower lah. Posisinya ke dalam, keluar, mepet, lebih rendah. Ini the way you have to make it that way. Spion dapetnya seperti ini, dia taruh di bar end. Spionnya cukup besar, jadi cukup lebar jatuhnya. Padahal kalau kalian bisa ganti, nanti kalian bisa lebih compact atau lebih keren lagi dengan yang aluminium billet gitu ya. But begini aja juga udah keren sekali sih. Spion standar itu tidak pernah luput kalau di motor Yamaha. Ya, di motor Yamaha tidak pernah luput spion standar itu selalu cakep. Apa aja yang ada di dashboardnya dia? Ini stop switch button ya. Jadi stop, standby, start button. Ini pilihan untuk mode. Ini gede karena ini throttle by wire. Master remnya Brembo OE. Oke. Terus stangnya model jepit tapi di atas. Suspensinya full adjustable. Compression, rebound, preload semua bisa di adjust. Dia pakai segitiga warna silver. Terus yang sebelah kiri di sini kalian lihat, di sini dilengkapi dengan cruising. Ini buat pengaturannya. Ini lampu dim. Terus di sini ada menu buat button joystick. Ini home-nya. Sen-nya juga modelnya seperti ini. Tuh, ini kalau ke kanan, ini ke kiri. Ya. Klakson dan hazard. Hazard ditaruh yang paling bawah karena memang jarang-jarang digunakan. Oke kan? Kalau pakai emergency aja pakai hazard, oke? Tampilin kokpit. Coba Naim dudukin. Ya. Tampilan kokpit seperti ini, jadi fairingnya gede, melebar, tapi juga dari dalam, dari tempat duduk nggak kelihatan jorok. Kenapa? Dia siapin inner fairing seperti ini, warnanya hitam dan sangat kasar, supaya dapetin rasa klasiknya. Inner fairingnya dikasih full black cover,
meliput sampai seluruhnya ketutup, ya, benar-benar ketutup rapi, dan speedonya sistemnya floating. Nah, tuh, speedonya ini ada rubbernya buat anti vibration, tapi dia posisinya floating. Maksudnya floating gimana? Dia nggak dibikin menyatu sama inner dashboard sini. Ini ya tangan saya, tuh, saya celup, tuh, saya masukin, tuh, ya, floating. Ini ada stay fairing depannya, dibikin kayak pakai plat doang, biasa. Sekarang kita lihat dashboardnya. Kita nyalakan, tampilannya gimana sih? Oke, Yamaha. Wih, walaupun digital display, tapi tetap tampilannya kayak analog, jarum guys. Saya nggak tahu, saya belum utak-utik nih, apakah ini bisa dirubah atau tidak. Coba kita lihat ya, di setting. Vehicle function, YRC setting, wow, YRC mode, dia ada mode berkendaranya juga ada nih. Stability control on atau off, traction control ada, slide control ada, lift control ada, back slip regulator ada, canggih betul ini motor. Clock, display, brightness, background, backgroundnya cuma white and black, tapi tipenya berarti yang tadi jarum analog itu. Ada pengaturan shift indicator, shifting, lampu shiftnya kayaknya ada ini di atas ini mungkin ya, atau di sini. Sayangnya displaynya besar, tapi layar yang bekerja cuma kecil. Jadi kayak kurang ya, kalau zaman sekarang tuh hampir diaktifasi bahwa frameless. Jadi gimana layar efektif bekerjanya tuh hampir full dengan layar yang tersedia. Ada connectivity setting juga nih. Berarti Bluetooth ya. Tuh. System information. Oke. Sudah. Menunya itu aja. Informationnya apa nih? Mileage, vehicle info. Oke. Nice. Ya, super nice cockpit, ya kan? Jadi Anda naik motor ini tuh di belakang ini tuh betah banget. Kenapa? Dapetin vibes-nya, pemandangannya, aduh indah betul. Nah kalau di sisi sebelah kiri berarti semuanya sebenarnya hampir sama MT-09. Kalian lihat di sini, swing arm-nya tetap, rantai, dan lain-lain nggak ada yang berubah. Cuma suspensi belakang dia dilengkapi dengan remote preload adjuster dengan sistem hidrolik. Jadi preloadnya bisa diatur pakai tangan. Gunanya apa sih guys? Ginian, nih gini. Kalau Anda menginginkan precise suspension, kan ada kalanya kalian berkendara sendiri juga berkendara bersama penumpang. Sehingga ketika Anda bersama penumpang, preload suspension belakang tentunya kalian mesti dirubah sesuai dengan beban yang lagi diangkut. Supaya berkendaranya juga tetap akurat. Itulah kenapa motor seperti ini disiapkan dengan langsung remote adjuster preload gitu. Bisa nggak sih tanpa ini? Bisa, tapi kan repot. Kalau ini on the go gitu ya, pergi ke warung set sama bini, ya kan? Berat amat sih, lu udah di warung aja, gue mau muter-muter di Ciwidey. Langsung kerasin preload, terus main sendirian. Jadi bener-bener quick adjustment, bisa dilakukan sendiri dan super cepat. Sisi kiri ya mesinnya layoutnya semua sama kayak MT-09, sudah dilengkapi dengan quick shifter. Ini memang layout mesinnya MT-09 segini. Saya suka pemilihan warna finish dari cover alternator, sama kayak cover yang kanan, cover timing. Nah, kalian lihat ini nih. Ini. Lubang anginnya itu dibikin benar-benar klasik juga nih. Shape kayak gini. Baut-bautnya luar biasa, ya kan? Sampai belakang, sampai depan, sampai kokpit, semuanya dibikin super identitas sebagai retro klasik. Jadi itulah sudut pandang saya tentang motor yang cantik ini, Yamaha XXR 900 GP. Super indah, super elegan, sporty, dan kalau kalian pengen lihat-lihat tentang motor ini, kalian bisa dengan langsung datang ke One Trip Motor Shop untuk lihat. Mumpung motornya masih ada di kita loh. Tapi nanti kalau memang, no Ben, I want it. Gue pengen motor itu dong. Nanti kita coba atur. Kita kenal beberapa teman yang bisa masukin motor ini buat lu. Dan kita dengan happy, ya kita membantu aja mendeliver the happiness into your
your dream to your house. Ya. See you again buat teman-teman video selanjutnya. Sekarang moment of truth. Saya pengen naikin, udah naikin sih di EICMA, cuma jadi lupa kan rasanya. Sekarang saya mau naikin lagi ya. Aduh. Yeah. Ilah. Tinggi 180 nih. Ergonominya enak banget, nggak kekecilan. Aduh, keren nih. Bayangin ini dipakai di balap-balapan lucu-lucuan di Mandalika. Klasik retro. Bye-bye guys.